orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Kalau kamu balas WA orang tengah malam, artinya kamu mengizinkan orang WA kamu malam-malam. Bisa paham? Kalau kamu tidak izinkan orang perlakukan kamu seperti itu, balasnya besok pagi. Bosmu tidak bisa marah, kenapa jam 12 gak balas WA? Aturan dari mana harus balas jam 12 malam? Kecuali kamu harusnya jaga malam. Bos harus punya hati. Makanya banyak pasukan sakit hati. Jangan perlakukan karyawanmu seenak udelmu dewe. Firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 12. Lakukan kepada orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Perbuat kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang perbuat kepada kamu. Itulah kasih. Jangan suruh orang kerja setengah mati. Kamu sendiri mau libur, kamu sendiri mau tidur. Jangan neken orang sampai kayak gitu. Punya kasih. Shalom, senang sekali bisa kembali melayani Anda. So good to be home. Senang banget bisa pulang. Hari ini saya akan khotbah tentang dapur kehidupan. Dalam perjalanan kemarin, tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat sama saya gini. Kami makan di restoran, lalu Roh Kudus kasih hikmat gini. Kualitas daging yang sama bisa jadi masakan yang rasanya berbeda. Satu enak, satu gak enak. Semuanya tergantung dari dapurnya. Tergantung dari siapa yang masak. Kualitas daging yang sama bisa jadi rasa yang enak dan gak enak. Tergantung siapa yang masak. Orang Farisi, orang Saduki, para imam dan ahli Taurat. Mereka membaca Taurat yang sama dengan yang Yesus baca. Tetapi mari melihat bagaimana Taurat yang mereka baca melahirkan respon kehidupan yang berbeda. Buah kehidupan orang Farisi, orang Saduki, para imam dan ahli Taurat penuh penghakiman, penghukuman, tidak ada kasih. Sementara Kristus, Yesus membaca Taurat yang sama. Tetapi yang lahir dari hatinya, kebajikan, kemurahan, dan pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Orang Kristen dengar khotbah yang sama, baca Alkitab yang sama, tapi respon hatinya bisa beda. Saya kalau upload khotbah di Instagram, yang komen 10% gak baik, 90% baik. Meskipun gak sempat, saya selalu ambil waktu untuk sekedar love semua komen. Yang ngomong jorok saya delete, yang ngomongnya gak membangun, saya restricted atau saya block. Tergantung bagaimana dia ngomongnya. Kalau jorok sekali saya block langsung. Tapi kalau dia cuma kritik saya restricted karena saya lihat kata-katanya menjatuhkan. Kalau itu kebenaran saya biarkan. Nah, kita bisa lihat orang meresponi firman. Itu tergantung dari apa? Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Yohanes 8. Ayat 3-11 kita ingat cerita tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ingat kisah itu? Mari kita lihat respon orang Farisi. Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Menarik. Mari kita lihat respon Yesus. Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, baca sama-sama, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat respon orang Farisi dan respon Yesus. Bertolak belakang kah? Baca Tauratnya samakah? Apakah Yesus tidak tahu isi hukum Taurat tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina diperlakukan seperti apa?
Pasti tahu. Yesus disebut rabi. Orang Yahudi memanggil seseorang rabi, itu artinya guru. Dan orang Yahudi hanya boleh dipanggil rabi kalau mereka sudah sekolah Alkitab dalam tanda kutip. Sekolah Taurat. Jadi Yesus menguasai Taurat. Tapi bagaimana responnya luar biasa. Orang Farisi sekali lagi menghakimi, penuh penghukuman. Nih orang-orang yang suka kritik, munafik, karakternya tidak baik, tidak punya kasih. Yang saya yakin gini, kendati dia tahu Taurat, dia pasti baca berulang kali. Seperti orang Kristen hari ini, yang baca Alkitab mungkin udah ribuan kali, dengar khotbah jutaan kali. Tapi yang lahir dari hatinya, kemunafikan, penghakiman, penghukuman, karakter yang tidak baik, tidak punya kasih. Tapi sementara Yesus memberikan kemurahan, pengampunan, dan kesempatan. Tanah hati kita yang menentukan respon kita. Yesus mengajarkan perumpamaan tentang firman Tuhan seperti benih. Lukas 8 ayat 15 kita baca sama-sama. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kuncinya di hati. Sama-sama dengar firman, tapi jatuhnya di 4 macam tanah kalau Anda tahu perumpamaan ini. Dan perumpamaan tentang benih yang jatuh di tanah yang baik adalah ini. Firman Tuhan disimpan di hati yang baik. Menarik sekali bagaimana dari ayat ini kita mulai ngerti bahwa semua yang kita terima, baik firman Tuhan, pengetahuan yang kita pelajari, disimpannya tuh di hati. Diolahnya tuh di hati, dapurnya tuh hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan kita. Dapur hidup kita nih hati kita. Kalau hati kita itu tanah yang baik, maka firman yang adalah benih yang jatuh di tanah yang baik ini akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Yang mengerti katakan amin. Semua firman yang kita baca, pengetahuan yang kita pelajari akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita kalau tanah hati kita ini baik. Titus 1 ayat 15-16. Mari baca sama-sama. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Lihat baik, tidak ada yang baik yang lahir dari akal dan suara hati yang najis. Sekali lagi, apapun yang baik, kalau jatuhnya di tanah hati yang tidak baik, keluarnya tidak baik. Akal, pikiran kita ini ibaratnya saringan. Kita kan kalau dengar apa-apa disaring dulu kan, pakai pikiran. Kalau pikiran kita ini kotor, apapun yang disaring tetap kotor. Karena saringannya kotor. Hati kita ibarat bejana. Kalau hati kita ini kotor, bejananya kotor, apapun yang dituang ke dalamnya pasti kotor. Anda mau simpan kerupuk di kaleng bekas simpan kopi? Gak mau. Kenapa? Kerupuknya jadi bau kopi. Bejana itu harus bersih, baru kita isi, betul? Kalau hati kita ini kotor, apapun yang masuk jadi kotor. Saya kasih contoh. Orang yang pahit hatinya, kata-katanya pasti nyelekit. Yang setuju katakan amin. Yang keluar pasti gak baik. Makanya orang tuh kalau yang keluar dari mulutnya tuh gak baik, sebenarnya yang luka tuh hatinya. Orang yang pikirannya kotor atau alias piktor, bukan Victor, ya pikiran kotor. Kita bicara apapun sama dia, nangkepnya jorok. Pernah punya teman-teman yang hobi nonton film porno? Atau Anda yang suka nonton film porno angkat tangan? Lagi ngobrol apapun, jadinya kotor. Saya kasih contoh. Saya nih gak sempat keluar, jadi kalau saya mijit, gunting rambut,
atau pedicure karena kaki saya kering. Sebulan sekali harus dikikis, kalau enggak pecah-pecah. Nah, satu kali saya lagi di rumah dilayani oleh salah satu dari orang inilah ya, saya enggak sebut ya karena takutnya dia nonton khotbah saya. Nah, datanglah staf saya, Rio ini bantu saya pelihara burung di rumah. Dia kemarin pagi tuh nggak datang, ternyata pergi kemana dulu gitu. Terus dia datang udah siang, terus saya bilang gini, Rio, kok kamu tega sih? Itu burung kelaparan loh. Kok kamu nggak datang pagi-pagi kasih makan dulu, baru kamu kemana yang kamu masih kerja atau kamu masih pergi itu, nanti dulu kasih makan dulu. Kasihan loh burungnya nanti mati, saya bilang gitu. Kok kamu tega sih sama burung-burung itu? Saya ini lagi bicara burung beneran. Nah ketawa, kan? Yang sudah ketawa saya tahu kalian udah ngerti maksud saya. Yang lagi terapi saya itu langsung ketawa-ketawa. Langsung bilang gini, iya loh burung loh nanti mati katanya gitu. Dia bilang, iya nanti burungnya mati, kenapa? Wah dia ketawa-ketawa. Karena burung itu konotasinya bisa beda. Ada amin? Nah ayo, yang udah ketawa saya udah tahu nih. Anda bisa nangkap sekarang. Kalau saringan kita ini kotor, pikiran kita ini kotor. Kalau bercanda tuh yang keluar tuh porno gitu loh. Bercanda apa aja bawaannya perut ke bawah. Heran. Bener gak? Ngangguk-ngangguk langsung beberapa orang. Orang kalau hatinya kotor, orang ngomong apa aja yang baik sekalipun dia nangkepnya bisa gak baik. Saya khotbah tentang spirit of excellence. Menjadi excellent di dunia kerja. Saya bahas Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ayat 24 bilang, kamu tahu bahwa upahnya itu dari Tuhan. Nah, saya ngajar bahwa kalau kita kerja sungguh-sungguh. Nah, ada satu khotbah yang cukup viral di Instagram, khotbah saya. Itu yang komen paling banyak negatif khotbah itu. Seumur-umur saya khotbah, yang terbanyak negatif khotbah itu, potongan khotbah itu, pas di poin bahas itu. Sampai ratusan ribu yang komen. Dan rata-rata 80% negatif. Jadi orang-orang di Indonesia ini sudah punya mental gini, udah lu kerja tuh sesuai gaji aja. Jangan mau kerja extra mile. Firman Tuhan berkata, kalau orang suruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Artinya doing extra mile. Nah, mereka bilang, jangan mau, jangan percaya. Saya dikomenin gini, wah dia mau pasti HRD, oh mantan HRD, oh dia bos. Saya dikata-katain, ada yang ngatain saya pakai kata-kata kotor. Pokoknya yang ngomong jorok saya delete semua. Yang meskipun komennya negatif tapi gak jorok saya biarin. Mentalitas orang kerja di Indonesia ini udah gini. Bu, kita yang kerja sungguh-sungguh itu kalahnya sama penjilat. Mereka ngomong gitu. Bu, kita yang kerja sungguh-sungguh ujung-ujungnya kalau dia nemu orang lain kita ditendang. Jadi banyak karyawan yang kecewa sama bosnya di Indonesia, saya kasih tahu. Mereka komen gini, Bu, khotbahin tuh bos-bosnya jangan kita gitu. Bu, kita mah gak mau jadi karyawan, kita mau jadi bos aja. Mereka komen negatif semua tentang khotbah ini. Satu-satunya khotbah yang saya temukan ditentang begitu banyak orang sampai ratusan ribu. Berarti bos-bos orang Kristen kurang punya hati. Kenapa? Kok banyak orang sakit hati? Kerja gak diperhatikan. Habis manis sepa dibuang katanya. Udah jangan mau ditipu sama ibu ini motivator katanya gitu. Saya dikatain pengajar sesat. Jangan mau, kita kerja sesuai gaji aja pada gitu. Nah, saya perhatikan komennya kenapa negatif. Hati mereka sakit. Mereka dikecewakan. Mereka kerja sungguh-sungguh tapi tidak dianggap. Mereka lembur gak dibayar. Waktu mereka susah, katanya gini, kalau kamu tuh diandelin, kamu gak bisa cuti aja diteleponin bos terus. Saya kasih saran, kalau kamu cuti matiin HP. Kan cuti. Itu hak karyawan. Ada undang-undang. Kecuali emergency, kamu dikontak,
kamu gak harus balas saat itu juga. Kalau sudah malam saya ajarin, jangan balas kecuali emergency. Karena kalau sudah emergency kamu gak dibalas, kamu dipecat. Gini, saya mau ajarin. Cara orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Cara orang memperlakukan kamu adalah seizin kamu. Kalau kamu balas WA orang tengah malam, artinya kamu mengizinkan orang WA kamu malam-malam. Bisa paham? Kalau kamu tidak izinkan orang perlakukan kamu seperti itu, balasnya besok pagi. Bosmu tidak bisa marah, kenapa jam 12 gak balas WA? Aturan dari mana harus balas jam 12 malam? Kecuali kamu satpam. Kamu harusnya jaga malam. Bos harus punya hati. Makanya banyak pasukan sakit hati. Jangan perlakukan karyawanmu seenak udelmu dewe. Firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 12. Lakukan kepada orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Perbuat kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang perbuat kepada kamu. Itulah kasih. Jangan suruh orang kerja setengah mati. Kamu sendiri mau libur, kamu sendiri mau tidur. Jangan neken orang sampai kayak gitu. Punya kasih. Orang Farisi, orang Saduki, para imam dan ahli Taurat. Membaca Taurat yang sama Yesus. Tapi punya karakter yang berbeda. Buah kehidupan yang berbeda. Karena hatinya jahat. Karena mereka hidup dari kemunafikan. Kalau kita mau jadi orang yang melakukan firman. Miliki tanah hati yang baik. Pastikan pikiran kita jangan kotor. Hati kita janganlah pahit. Yesus berkata gini dalam Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Coba baca ayat ini baik-baik. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saya mau tanya, memikirkan itu di kepala atau di hati? Yesus bilang di hati. Maksudnya apa? Perenungan di batin. Dalam hati kita merencanakan yang jahat sama orang. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Jangan suka merencanakan yang jahat sama orang. Kalau sampai kita ini punya niat jahat, cepat-cepat singkirkan. Gak boleh, stop, jangan diteruskan. Punya perenungan selingkuh. Kayaknya ngeri-ngeri sedap nih kalau selingkuh nih. Kayaknya asoy nih, excited nih. Udah jangan diterusin, cut. Itu dosa, selesai. Jangan malah direnungkan lebih dalam dan lebih dalam. Gimana caranya ngibulin istriku? Gimana caranya ngelabuin suamiku? Jangan malah diperdalam. Perenungan hatimu dijaga. Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Kalau kamu mau punya hati yang baik. Jangan sampai merenungkan yang jahat. Ketulusan dan kemurnian hati menjadi tanah hati yang baik. Makanya hati kita harus murni. Amin. Sama teman itu jangan modus, harus tulus. Motivasi kita berteman tuh jangan ujung-ujungnya duit, UUD. Banyak jemaat sakit hati sama pendeta. Karena pendeta itu mata duitan UUD. Saya kasih tahu, jangan mengeneralisasi semua orang tersinggung Eke. Aku kan ora. Amin. Kalau saya UUD udah kaya dari dulu. Amin. Dengar, kita itu harus jaga hati murni. Jangan cuma baik sama orang karena ada maunya. Satu kali saya diceritain gini. Ada temen di Amerika. Selalu ditelepon sama temannya. Bro, titip ini dong bro. Kalau dia mau pulang ke Indonesia gitu loh. Di sini siapa yang kalau temennya pulang dari luar negeri selalu nitip angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita. Muka nitip-nitip dengar. Ojo ngabot-ngaboti wong. Kalau Anda mau nitip transfer dulu. Jangan pakai bahasa gini. Lu beliin ntar gua ganti ya. Gak ada.
itu kamus artinya gini, beliin dong, minta dong. Kalau memang niat nitip, bayar. Transfer dulu. Saya kasih tahu, orang ini cerita sama saya. Ci, nitip ke saya, beli ini 2 ya, beli itu 2 ya. Tapi giliran saya datang ke Indonesia, boro-boro dia ngajak saya makan. Tapi nitip gak pernah ganti. Hati kita lu harus tulus. Tanah hati yang baik itu adalah orang yang tulus dan murni. Jangan deketin orang karena ada maunya. Takut akan Allah harus ada di hati saya. Katakan sama-sama. Takut akan Allah harus ada di hati saya. Takut akan Allah itu enggak kelihatan. Adanya di hatimu. Dari mana kamu tahu kamu takut akan Tuhan atau tidak? Lihat keputusan-keputusan yang lahir dari hatimu. Kamu jaga hidupmu sesuai firman? Atau kamu lakukan apa saja demi kekayaan? Hati kita kalau takut sama Tuhan akan lahir dalam tindakan-tindakan kita yang menghormati Tuhan. Kita jaga kekudusan enggak? Kita hidup takut akan Tuhan enggak? Mazmur 86 ayat 11 berkata gini, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Saya kalau doain orang 2 ini saya ucapkan. Tuhan, jaga pertimbangan hatinya dengan kebenaran firman-Mu dan takut akan Engkau. Kita kalau ngambil keputusan apa-apa, 2 ini harus memerintah di hati kita. Kebenaran dan takut akan Tuhan. Jaga hati kita. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Yang menajiskan orang itu bukan makan gak cuci tangan kata Yesus. Yang menajiskan orang itu bukan makanan yang masuk ke mulut karena semua itu keluar ke jamban. Tapi yang menajiskan hidup orang adalah apa yang lahir dari hatinya yang jahat. Lihat apa yang lahir dari hatinya. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jaga hati kita. Kalau hati kita baik, Yesus berkata, semua yang keluar pasti baik. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lihat, hidup kita ini baik atau jahat, dapurnya di mana? Hati. Mari periksa hatimu hari ini. Coba lihat hidupmu. Apakah yang keluar najis? Apakah yang keluar kotor? Apakah yang keluar kejahatan? Atau sebaliknya kekudusan, kebajikan, kasih, kemurahan. Satu hari ada nyonya marah sama pembantunya. Rumahnya mewah, baru bangun. Mungkin perabotan rumah tangganya mahal ya. Tempat cuci piring semuanya mahal. Pembantunya nggak sengaja. Dia sikat sink cuci piring itu dengan sabut besi, tahu ya? Yang buat gosok bokongnya kuali itu loh. Dia pakai untuk cuci wastafel biar mengkilap. Akibatnya apa? Berat semua. Nyonya murka. Nyonya bilang gini, kamu gak tahu saya bangun rumah ini berapa? Puluhan miliar. Wastafel ini semua berapa? Puluhan juta. Kamu cuci pakai sabut itu, sekarang rusak, ganti kamu. Lah, sinknya 20 juta, gaji pembantu berapa? Gak makan berapa bulan keluarganya. Saya mau kasih tahu. Orang Kristen tahu firman tapi harus melakukan. Kalau yang keluar dari hatimu, kamu lebih sayang barang dari orang
kamu tidak punya kasih. Saya nih, barang dirusak staff tuh berapa banyak. Saya udah cerita di khotbah-khotbah saya. Vas bunga di rumah pecah, gak ada yang ngaku. TV LED ICI baru buka dikasih orang. Gak tahu siapa yang nendang, pecah mati. Gak ada yang ngaku. Banyaklah yang rusakin lah. Aduh pokoknya. Tapi saya enggak marah. Ya emak-emak biasalah ngoceh-ngoceh dikit ya kan. Sopo sih yang nendang-nendang kok kurang kerjaan gitu kan. Tapi saya enggak pernah suruh orang ganti. Baju saya dicuci luntur. Berkali-kali puluhan baju udah rusak. Saya enggak pernah marah. Kalau hatimu baik. Kamu enggak akan perlakukan orang enggak baik. Sesalah apapun orang sama kamu. Kalau hatimu baik. Orang mungkin berbuat jahat sama kamu. Tapi kamu tidak akan balas dengan kejahatan. Orang baik cuma bisa terbukti. Hati yang baik hanya bisa terbukti. Ketika orang membalas kebaikanmu dengan kejahatan. Ketika orang melakukan yang tidak baik sama kamu. Firman Tuhan berkata, Yesus mengajar kita. Apakah jasamu kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apakah jasamu kalau kamu baik sama orang yang berbuat baik sama kamu? Orang dunia juga bikin itu. Mari lihat hatimu. Apakah yang keluar baik? Firman Tuhan berkata, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Coba telaah perkataan-perkataanmu. Membangun enggak? Atau menjatuhkan? Membangkitkan semangat enggak? Atau melemahkan? Menyembuhkan enggak? Atau melukai? Mari periksa. Dari situ kamu akan tahu hatimu. Mari jaga hati kita. Menjadi tanah hati yang baik. Supaya firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dengar. Menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Ingat, tanah hati kita yang baik. Yang akan membuat firman yang kita dengar. Melahirkan buah kehidupan yang baik. Hati kita adalah dapur kehidupan. Saya akhiri, bagaimana jaga hati. 5 poin secara cepat. Yang pertama, jangan keras hati. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Orang yang hatinya lembut, mudah ditanami firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21, kita baca sama-sama. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau hidup kita mau berubah, hati kita harus mau dibaharui oleh firman Allah. Jangan mendirikan kebenaran diri sendiri. Roma 10 ayat 3 berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Banyak orang Kristen sangat kritis saat mendengar khotbah. Ayat dibalas ayat, kayak kita kalau berantem gitu. Ayat dibalas filsafat. Bahkan yang lebih parah, hanya mau dengar khotbah, hanya mau menerima khotbah yang sesuai selera. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Gawat. Kalau nggak suka sama khotbahnya, menyinggung perasaannya, marah sama pendetanya. Orang yang hatinya lembut, nggak keras. Ditegur firman Tuhan pasti nurut. Orang yang hatinya lembut, ditegur firman pasti nurut. Tapi orang yang hatinya bebal dengar kebenaran pasti disangkal. Mari, jangan keraskan hati. Kalau mau hidup kita berubah, dengar firman, renungkan, dimengerti, dan lakukan. Ulangan 30 ayat 14 berkata, tapi firman itu sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Kalau baca firman, itu jangan dihafalin, tapi direnungin. Renungkanlah firman itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati. Perenungan kita akan firman Tuhan artinya gini,
Kamu baca tuh harus paham. Kalau nggak paham, tanya pendeta, tanya mentor rohani, atau Google aja. Banyak penjelasannya. Pendeta juga belajar dari Google. Saya buka bocoran. Pak Juju punya banyak pengetahuan loh kalau khotbah. Apa enggak pernah Google? Google enggak Pak? Google ya sayang. Terima kasih Om Google. Dengar, saya mau kasih tahu, Yesus waktu khotbah, Yesus itu bisa bahasa Yahudi. Bahasa kelas tinggi. Tapi Yesus khotbah dengan bahasa pasar, yaitu bahasa Aramik. Bahasa kelas bawah. Bukan bahasa yang tinggi-tinggi teologi ya. Kenapa? Karena Yesus mau semua orang bisa memahami dia. Firman Allah kalau tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak bisa dihidupi. Makanya nih para pengajar di ICI, jangan khotbah pakai bahasa tinggi, orang nggak ngerti. Amen. Kuncinya itu bukan dibaca tapi direnungkan dan dilakukan. Yang kedua, bagaimana kita jaga hati? Jangan tinggi hati. Orang yang tinggi hati pasti lupa diri. Kalau udah kaya, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa sama orang yang nolong kamu. Orang yang tinggi hati, melupakan Tuhan. Saya bersyukur di hidup kita ini Tuhan kasih ujian. Karena lewat ujianlah Tuhan menjaga kita tetap rendah hati. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, bagaimana kita menjaga hati? Yang ketiga, jangan iri hati. Jangan suka iri. Jangan lihat orang lebih kaya iri. Jangan lihat orang lebih maju iri. Lihat saudaramu punya lebih, kamu iri. Saya kasih tahu, iri hati itu membusukkan tulang, kata firman Tuhan. Tulangmu cepat keropos loh kalau kamu iri terus sama orang. Amen. Iri hati adalah akar kejahatan. Saya kasih contoh. Ingat waktu kejadian Kain dan Habel? Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak. Marahlah Kain, dia cemburu. Apa yang terjadi? Dia bunuh Habel. Ingat kisah Yusuf? Saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf. Anda bisa baca dalam Kejadian 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudaranya kepadanya. Apa yang terjadi? Ayat 18, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Orang dari iri mau bunuh. Iri mau bunuh. Bahaya. Jangan suka iri hati sama orang. Daripada iri hati lebih baik kita syukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup ini. Yang mau katakan amin. Yang keempat, bagaimana jaga hati? Jangan menyimpan amarah atau dendam. Baca sama-sama Mazmur 378. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah, jangan dendam. Ampuni, lepaskan. Yang suka dendam sama orang, Anda rugi. Anda tidak akan bahagia. Orang yang simpan dendam dan amarah, hidupnya tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera. Ngampuni, Tuhan aja sudah ngampuni kita. Kenapa kita tidak bisa ngampuni orang? Orang yang sadar dosanya banyak aja diampuni Tuhan. Kenapa tidak bisa ngampunin orang? Saya belajar dalam hidup ini. Ngampuni itu membuat hidup ini ringan, bahagia. Kita jadi tenang gitu loh, tidak punya dendam. Kita ketemu orang yang nyakiti kita juga, kita santai aja. Amin. Ayo, jangan simpan dendam dan amarah. Yang terakhir, bagaimana jaga hati? Jangan cinta uang. Karena 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau Anda mau jaga hati, ingat baik-baik. Jangan sampai tinggi hati, jangan iri hati. Jangan menyimpan amarah atau dendam. Dan jangan cinta uang. Jangan keras hati. Yuk taat sama firman. Saya berdoa agar Anda jaga hati Anda. Kelihatannya sederhana, cuma urusan hati. Tapi saya kasih tuh gak mudah. Hatimu adalah dapur hidupmu. Kalau kamu mau yang lahir dari hidupmu baik, jaga hatimu. Amen. Jangan keras hati, dengar firman Tuhan lakukan. Jangan tinggi hati, jangan iri hati, jangan menyimpan dendam. Mari ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Jangan cinta uang, karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Anda yang mau menghidupi firman sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Kasih karuniamu memampukan kami Tuhan. Untuk terus menjaga hati kami. Karena hati kami adalah dapur kehidupan kami. Kami rindu apa yang keluar dari hidup kami.
tindakan, perkataan kami adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami jadi orang-orang yang penuh kasih. Supaya kasih Tuhan dinyatakan di dunia ini. Pakai setiap kami Tuhan. Dan ampuni kami kalau kami menyimpan sakit hati, dendam, kesombongan, cinta uang, keras hati. Ampuni kami, lembutkan hati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Hanya dalam nama Yesusnya berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen. Katakan kanan kirimu, jaga hati.